Oke, progres project pribadi, entertainment. Isi videonya ada 4 poin, ngejelasin format dokumen testing ini yang di Excel, jelasin sebagian dari skenario yang ada, diambil 3, terus diuji pakai unit testnya, terus juga uji coba di Postman-nya. Oke, sebelum itu kalau ada yang nonton ini, project ini sebenarnya hasil belajar dari roadmap bahasa Golang dari playlist Pak Eko di program Exam Now. Jadi ini hasil belajar ini. Jadi saya coba ikutin. Kebetulan di playlistnya juga bikin RESTful API. Jadi nanti ini projectnya untuk saat ini RESTful API. Eh, untuk saat ini video ini jelasin dari testingnya dulu karena penjelasan mengenai RESTful API-nya dokumentasinya belum rapi mengenai desain database-nya, alur-alurnya belum rapi, jadi itu nanti aja. Intinya project ini nanti ngehandle list-list kegiatan-kegiatan yang hiburan bagi saya, nanti dikategoriin, diklasifikasi kategori, nanti bisa CURD. Untuk saat ini masih RESTful API-nya dulu, nanti kalau disambungin klien itu mungkin bisa nanti. Nah, baik lagi, yang pertama ngejelasin dokumen testing ini dulu. Formatnya ini inspirasinya dari berbagai sumber di internet dan ada beberapa dari pengalaman magang saya dulu. Oke, yang pertama ini project name, nih title dari projectnya biasanya dari aplikasi name-nya, subprojectnya to-do list, app base-nya tuh API, ini bisa di banyak pilihan, jadi ini dokumen bisa dipakai buat apa aja. App versionnya masih sangat awal banget 1.013 nih, jadi mungkin nextnya lagi mungkin akan berkembang. Mungkin kalau ada yang nonton ini pernah ngikuti playlist Golang Pak Eko, udah sampai akhir kan ada pembelajaran GROM ya, GORM. Nah ini masih belum implementasi. Ini URL-nya masih di localhost tentunya, di development, create by-nya oleh saya, desain dari dokumentasi testingnya, ini tanggal di desainnya kapan, departemen yang bertanggung jawab aplikasi ini dari mana, ini stats dari tesnya masih development, ini environment testnya dokumen berupa dokumen, ini device-nya tentunya laptop saya OS 11 karena ini project RESTful API-nya pakai bahasa Go, jadi tool automation-nya pakai unit test Go di package testify ini, bisa lihat di sini dari GitHub ini, package stretch/testify. Terus ini informasi, jadi total skenario yang didapat dari ini masih kategorinya aja, belum kegiatan dari hiburannya atau apa. Didapat 39 skenario. 39, kalau dijalin semua didapat 7 detikan. Coba kita tes. Nah, ini kodenya kalau saya jalanin. Ini didapat. Ini dapat 8 detik. Dan kalau dilihat di sini ada violet-violetnya, ini sebenarnya sampai akhir pun masih sukses semua. Ini failed karena saya mencoba implementasi logging di setiap kejadian di unit test, tapi karena mungkin penempatnya salah atau implementasinya salah, jadi gagal nulis lognya ke file lognya, gagal nulis di sininya. Sebenarnya kalau udah diimplementasi pakai GROM sih bisa loggingnya, tapi karena ini masih manual, yaitu repository-nya, service-nya, sama kontrolnya masih dibikin manual, saya masih bingung implementasi loggingnya gimana yang baik dan benar. Baik lagi, ini tabelnya, tabel dari
skenario-nya. Pertama ini ID tentunya harus unik. Di sini E-nya itu entertainment, TD-nya to-do list, N-nya kategori, X itu number ordernya. Ini date time dari tesnya di execute, dijalanin. Ini namanya, nama dari skenario tesnya. Ini type-nya ini mengacu pada kategori spesifik, berfokus pada testing activity-nya di produk atau di sistem. Tentu selanjutnya skenario tentunya ada positif. Ini normal condition yang terjadi selama aplikasi berjalan. Accordance system design document using import data dan appropriate format. Jadi ini harus sesuai dengan dokumen desainnya. Terus negatifnya kebalikan dari positif, negatifnya abnormal nih, kondisi di luar negatif biasanya ini terjadi karena external issue seperti hubungan dengan aplikasi lain, resource sistemnya error atau natural disaster. Ini ada ini pilihannya. Terus statusnya ini saya terinspirasi dari tempat magang saya dulu. Kalau yang Notran ini testingnya belum dijalanin sama sekali, baik manual atau otomatis. Terus kalau pas ini udah dijalankan sesuai dengan keinginan skenario, file itu gagal, jadi tesnya mengandung defect dan butuh dieskalasi langsung ke development team. Ini not complete, ini belum divalidasi atau belum dijalankan. Ini deferred, ditangguhkan testingnya dan dibawa langsung ke next system. Terus block, ini tesnya butuh di block tentunya, karena jika tesnya dijalanin ini bisa ngaruh ke skenario yang lain, jadi butuh di block. Terus ada ini NA, test butuh could not to be tested because is no match requirement skenario gitu. Jadi nggak cocok sama requirementnya skenario-nya. Ini statusnya, ini priority-nya, ini penilaian. Jadi priority penilaian testing priority ditentukan oleh desainer atau developernya. Terus objektifnya ini mengandung ringkasan atau tujuan dari tesnya. Precondition itu penjelasan dari initial condition user sebelum tes ini dilaksanakan. Terus step ini mengandung seluruh step by step testing dan ditulis detail dan sequential. Ini tes datanya mengandung tes dataset digunakan untuk input test case baik untuk positif, negatif, dan abnormal skenario. Ini expected result-nya mengandung penjelasan expected result dari tes berbasis sistem sesuai dengan sistem desain dokumennya. Terus selanjutnya post condition ini kebalikan dari pre-conditionsnya, deskripsi dari kondisi akhir setelah user menjalankan tes ini. Terus kondisinya harus sesuai dengan expected result sebelumnya, expected result section. Terus dependensi ini mengandung dependensi dari requirement test, biasanya dari kebutuhan dari aplikasi atau server yang dijalankan atau kebutuhan dari patch sebelumnya. Misal kalau lagi jalanin UI test kan butuh requirement dari halaman sebelumnya. Terus ini catatan dari desainer yang buat tes ininya, log creator, penjelasan lebih lanjut, ini dijalankan tesnya oleh siapa, ini log dari eksekutornya, biasanya isinya ada defect, anomali fase tes, dan lain-lain. Terus ini tingkat keparahan bugnya ini ditentukan oleh tester dan di reference dari developernya. Ini dokumen attachmentnya. Terus ini butuh di automating atau enggak. Kalau enggak berarti dia manual. Ini attachment kodenya. Nanti kemungkinan biasanya nih akan ditaruh di GitHub kode testingnya. Oke. Ini isinya. Tes ID yang jelasin tadi, ini tanggalnya, namanya, nama ini biasanya disesuaikan dengan
nama tes case-nya nih kayak tes out 401, terus function. Kebetulan semua ini fungsional, terus untuk seluruhnya hanya ada positif dan negatif, observable nggak ada, semua dijalanin berhasil semua statusnya. Karena di project pribadi dan ini masih tahap awal banget, masih kategori doang, jadi priority-nya masih belum tahu apakah dia low, medium atau high. Terus ini tujuannya objectivity, tujuan dari testingnya masing-masing. Precondition tuh bisa isinya cuman endpoint-nya doang, butuh di endpoint di mana aja, dan detail-detail kalau ada penjelasan lebih lanjut misalnya kayak gini. Misalnya kita mau memastikan fungsi mutual out berhasil, terus eh, berhasil dibentuk dengan XAPI dan request bisa diterima. Jadi RESTful API ini sebelum bisa diakses harus dicek dulu authorization-nya pakai header XAPI key. XAPI key-nya masih sederhana banget sih, masih string biasa. Jadi ini ngecek doang. Nah, karena ini dilakukan di semua skenario, jadi dipilih salah satunya. Jadi kita cobanya untuk mendapatkan semua list kategori. Jadi gitu detailnya. Terus kalau step untuk seluruhannya yang biasa dilakukan adalah melakukan riset tabel kategori. Ini dilakukan untuk biar hasil tesnya selalu sama, biar konsisten. Jadi tabel-tabelnya dikosongin dulu, dan pakainya SQL Truncat biar kalau ada tabel yang pakai serial, kalau itu di Postgres, kalau yang lain tuh auto increment. Jadi kalau di Truncat jadi resetnya benar-benar reset, jadi balik lagi ke satu, jadi auto incrementnya nggak lanjut. Terus biar hasil tetap sama, kita bikin dummy data dan tentunya ngeset header XAPI key-nya biar bisa masuk ke authorization-nya biar hasil. Terus testing datanya biasanya berisi metode pakai apa, kalau pakai dummy-nya isinya apa, headernya apa, terus request body-nya apa gitu. Terus expected result-nya biasanya ada tiga poin, kodenya apa, statusnya apa, responnya berupa apa. Biasanya kalau yang berhasil tuh responnya berupa data JSON seperti ini, dan kalau yang gagal-gagal yang kode 400-an dia responnya berupa message. Terus post conditionnya setelah dijalanin, post conditionnya akan berakhir di mana, terus detailnya apa gitu. Respon datanya berupa list kategori gitu. Dependensinya karena pakai Golang jadi bisa dicek di file Go mode-nya. Ini locator by bug severity-nya karena ini berhasil semua jadi nggak ada. Attachment docs-nya bisa dipakai di ini, bukan dipakai, maksudnya bisa lihat di dokumen Open API-nya. Jadi di sini ini Open API-nya. Kalau kita, nah jadi seperti ini dokumen API-nya. Masih kategorinya doang, dibikin skema, jalannya di dev. Nah ini kayak gini-gini. Nanti bisa dilihat deh di GitHub-nya. Butuh automation dan ini link GitHub-nya nanti. Nah, setelah udah dijelasin, coba kita ambil 3 dari sini, misalnya apa ya, 15 nih misalnya. Kita akan melakukan get by ID yang positif 200, mengambil data kategori dengan kategori ID dan sukses. Yang dilakukan pertama, preconditionnya kita ke kategori sebagai kategori ID-nya, kita reset, bikin dummy data, set headernya, get nama ini dummy datanya, X rahasia, terus kategorinya, set path-nya, kategori ID-nya 1, karena kita mau ngeget jadi request body-nya 0. Ini tandain dulu, nanti dapatnya 200, oke, dan balikannya ini balikan dari dummy data sebelumnya. Endpoint-nya tetap ke 1 dari ini. Coba kita ke ini ya.
Coba tutup, kita ke sini, terus kita cari. Nah nih, jadi ini mungkin kebanyakan, jadi intinya kita nge-trueCAD, terus kita nge-create dummy data, kita nge-setup requestnya pakai get, URL-nya pakai pet kategori ID-nya 1, nge-set header-nya, terus bla bla bla, kita pastiin dia 200, pastiin lagi dia ID-nya, name, deskripsinya berdasarkan hasil create ininya. Ini buat dummy datanya. Ini function untuk bikin dummy datanya, ini function untuk nge-reset kategorinya, ini function untuk nge-setup-nya. Ya setupnya walaupun kelihatannya dikit sih sebenarnya dipisah initial testingnya, jadi di sini pakai dependency injection, pakai paket Google Wire, jadi ini di otomasi dibikinnya. Balik lagi tadi itu di sini, nah ini jalanin. Nah ini berhasil, ini gagal menulis lognya dong tapi testingnya berhasil. Nah misal di Postman kita get by ID, header-nya udah, dia ke 1, body nggak pakai body. Coba kita nge-get ini dulu. Oh ya belum dijalin, sorry. Go, kita jalin API-nya dulu. Oke nih ada nih datanya kesimpan ID 1, ini berarti kita ambil nomor 1 pasti ada. Nah berhasil, oke, name nih bla bla bla. Terus cari lagi misalnya 22, ini apa nih? Tes replace negatif 400, ini 400. Melakukan replace pada data kategori. Replace ini sama update berbeda. Replace ini mengganti keseluruhan fieldnya, kalau update itu sebagian sebagian datanya aja. Ini melakukan replace data kategori tertentu. Request body-nya lengkap. Untuk informasi kategori ini kolomnya ada ID, name, description, created add, update add. Kalau created update ini auto terisi, jadi pakai auto time now. ID ini serial, auto increment, jadi keisi sendiri, jadi tinggal name dan description doang. Name ini harus not null, kalau description ini kalau kosong juga nggak apa-apa. Jadi request lengkap ini berarti namanya ada, description-nya ada. Namun file name-nya bukan string, jadi dia name-nya pakai angka, jadi dia harusnya gagal. Jadi ini tandain dulu. Endpoint-nya sama seperti sebelumnya, ke kategori S, terus kategori ID-nya. Terus reset, bikin dummy data, set X API key-nya. Metodenya karena dia nge-replace berarti dia pakai put bukan patch. Terus bikin dummy datanya. Terus ini rahasia ke 1. Terus request body-nya ini. Nama 2, description. Dan ini. Nah, jadi yang salah ini adalah deskripsinya. Deskripsinya ini harus string, bukan angka 2 ini saja. Nah, kenapa deskripsinya kayak gini? Karena format dari deskripsinya kita pakai SQL not string. Jadi ini bisa menerima, jadi fieldnya bisa menerima data kosong. Jadi gitu. Jadi untuk mempermudah. Nah, ini misalnya salahnya ada di sini, dia harusnya pakai duanya tuh, dua bukan integer, harusnya string. Responnya berarti harus 400, bad request, dan nih pesannya ini cannot unmarshal number into ghost root, no string description, harusnya type-nya string gitu, berupa message. Coba kita cari
Terus intinya sama nih, stringnya harusnya, deskripsinya harusnya berapa string, masih 2 doang. Nah, kita cek. Nah, JSON cannot reconcile. Nah, ini berhasil, run pass. Nah, karena kalau bingung kenapa ada send email bla 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 ini, karena saya buat logging hook. Jadi setiap ada error, jadi bakal ada perintah kemana gitu. Jadi saya kalau ada error, tingkatnya error berarti ngeprint ini, ngesend email, ceritanya masih ngesend email doang. Jadi ini bukan karena testingnya gagal, karena implementasi logging aja yang salah. Itu terus postman. Jadi kita ngapain nih? Replace by ID. Tadi ada satu ya. Satu. Terus ininya jangan. Nah, ini pakai 2. Kita send. Headernya benar. Automation nggak ada. Send. Nah, bed sama 400. Bed request nggak bisa di unmarshal karena deskripsi stringnya harus string gitu. Terus yang terakhir misalnya apa ya, delete. Nih misalnya nih terakhir kita akan melakukan delete dengan request body. Nah, sebenarnya kalau di delete itu, metode delete itu nggak butuh request body karena dia cuma butuh eh, kategori ID mana yang mau dihapus. Tapi di sini di desain tetap bisa diterima, tapi dibalikin respon message yang berbeda. Jadi gini, melakukan delete data kategori dengan kategori dan request body dan sukses. Ini endpointnya sama seperti sebelumnya, melakukan sama seperti sebelumnya. Metodenya delete, bikin dummy, header, setup path-nya, terus pakai request body yang mana nih nggak dibutuhkan sebenarnya. Tapi responnya tetap berhasil dihapus. Tapi sini ada pesan nih, selain delete record ID 1 sukses, this method does not require a request body. Jadi dikasih tahu kembaliannya apa. Misalnya nih kita coba di unit testnya, kita jalanin terakhir. Nah, ini delete record ID sukses, tidak no required request body. Jalanin. Nah, pas berhasil, nih violet lagi-lagi karena masalah logging. Terus kita coba di postman-nya, delete. Misalnya ke ID 1, kan karena kategori 1 tidak ada ya, headernya ada, ini pakai request body, kita hapus. Apa nih? ID 1 not found. Coba kita lihat out. Oh, hapus. Berarti kita coba ini dulu, kita tambahin. Nah, kita tambahin ID 2. Kita coba hapus ID 2. Nah, kodenya 200, benar-benar dihapus, delete record 2 sukses, tapi this method does not require request body. Jadi nggak butuh request body-nya. Jadi kalau kita cek lagi, ID-nya kosong. Terus balikannya 204 no content. Jadi itu aja penjelasannya. Nanti ini ditaruh di GitHub mungkin atau di deskripsi video. Gitu aja. Terima kasih.